Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah, sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita percaya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan buat kami, Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, Jemaat Gereja Baptis Mekarsari dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah kepada-Mu hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan kita, perpuluhan kita, dan juga janji iman kita. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Panggilan memberi terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Ilah Hidupku. Serah
Bawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita, namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkahnya melimpah. El Shaddai. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian Jemaat Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Hari ini kita kembali bersama-sama akan mendengarkan atau belajar firman Tuhan yang masih ada dalam satu tema, yaitu menjadi jemaat yang setia. Pada saat ini adalah hari Minggu yang terakhir setelah kita berbicara mengenai kesetiaan dalam hal berdoa, beribadah, memberi, dan bersaksi. Maka pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia di dalam pelayanan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam diri kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita senantiasa sering ya mendengar kita didorong-dorong untuk melayani, ayo melayani, ayo melayani. Nah, sebenarnya mengapa sih orang Kristen itu harus melayani? Kenapa kita harus didorong-dorong untuk melayani? Tahu nggak mengapa? Tanpa pemahaman mengapa kita harus melayani, sebenarnya kita tidak bisa tahu atau tidak bisa ada motivasi sebenarnya untuk setia. Ya. Nah,
Mengapa seorang Kristen harus melayani? Sebenarnya satu saja alasan yang utama. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu melayani kita. Itulah alasan terbesar mengapa kita harus melayani. Cara melayani Tuhan itu total. Melayani kita itu total. Karena apa? Karena Dia menebus kita dari cengkeraman dosa. Dia memberikan seluruh hidupnya. Dia memberikan seluruh keadaan dirinya sampai mati di kayu salib untuk membawa kita kepada keselamatan. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu melayani kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, tidak ada satu orang Kristen pun yang terbebas dari tugas atau panggilan pelayanan. Karena kita semua ini sudah ditebus. Kita semua ini sudah diselamatkan. Jadi kita semua wajib memang melayani. Setelah kita mengerti bahwa setiap orang Kristen punya tugas melayani, maka dalam pelayanan itu orang Kristen harus setia. Nah, ini poinnya. Harus setia dalam pelayanan. Kesetiaan itu teruji oleh apa? Sebenarnya kesetiaan, ada yang berkata bahwa kesetiaan itu teruji oleh waktu. Sebenarnya kesetiaan itu bukan teruji oleh waktu, tetapi kesetiaan itu terbukti ketika kita tetap berada pada satu titik walaupun banyak tantangan. Nah, dalam sepanjang waktu itu kan pasti ada gangguan-gangguan dan sebagainya ya. Tetapi ketika kita tetap ada dalam satu titik berdiri teguh, maka sebenarnya itulah yang dinamakan setia. Kita setia berdoa walaupun mungkin ada malas untuk bangun pagi, untuk berdoa, tapi kita tetap setia walaupun ada godaan. Kita tetap setia beribadah walaupun mungkin ada gangguan-gangguan. Kita tetap setia memberi walaupun ada godaan juga untuk tidak setia memberi. Kita tetap setia bersaksi walaupun ada rasa malas, ada rasa takut seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan kita semua, hamba-hamba Tuhan yang kemarin sudah menyampaikan setia-setia, dan saat ini kita juga dituntut untuk setia di dalam melayani Tuhan. Ya, banyak tantangan, banyak ancaman, banyak godaan dalam kesetiaan melayani. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 21. Sebuah cerita, kisah, perumpamaan yang sering kita dengar, tetapi kita akan belajar kembali melalui ayat-ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 14 sampai 21. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dan seterusnya, kita tahu bagaimana cerita selanjutnya. Tetapi pada saat ini mari kita melihat mengapa kita harus setia dalam pelayanan melalui ayat-ayat ini. Yang pertama, kita harus setia dalam pelayanan karena Tuhan sudah memberi kita modal kepada masing-masing kita, saya dan kepada saudara-saudara. Talenta kita sudah mengartikannya ya.
Kalau kita sudah berbicara atau membaca dengan talenta, kita akan berpikir bahwa itu sebagai bakat, ya kan? Sampai ada ajang pencarian bakat yang bernama Got Talent di televisi. Karena talenta biasanya diartikan sebagai bakat. Tapi sebenarnya talenta adalah ukuran suatu berat, logam mulia, baik itu emas atau perak. Nah, saudara-saudara, satu talenta itu beratnya itu 23 kilogram. Satu talenta itu 23 kilogram. Kalau satu talenta emas itu seharga dengan 6.000 dinar pada waktu itu. Nah, 6.000 dinar itu seberapa besar? Kita bisa bandingkan bahwa upah satu hari kerja itu adalah 1 dinar. Jadi kalau satu talenta berarti nilainya itu bisa menghidupi 6.000 hari seseorang. 6.000 hari saya hitung-hitung, kalau dibagi 365 hari berarti 16 tahun. Jadi satu talenta itu harganya besar banget. 16 tahun orang bisa tanpa kerja hidup dengan satu talenta. Apalagi kalau dia 2 talenta, 3 talenta sampai 5 talenta. Nah, sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini? Berarti bahwa setiap talenta yang kita punyai atau kemudian dimaknai sebagai bakat itu adalah besar di mata Tuhan. Walaupun mungkin kita hanya punya 1 talenta. Jadi karunia atau bakat kita itu besar nilainya walaupun 1 saja. Jadi kita tidak boleh mengecilkan setiap bakat yang kita punyai. Nah, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya tidak akan membedakan antara bakat dan karunia karena itu sama-sama dari Tuhan. Itu ada satu pembelajaran yang lebih dalam lagi. Tapi pada saat ini kita samakan saja antara bakat dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan dengan talenta. Nah, setiap orang Kristen diberi oleh Tuhan masing-masing paling tidak 1 talenta atau 1 bakat atau 1 karunia. Berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda jumlahnya atau besarannya atau jenisnya. Antara saudara-saudara dengan yang lain pasti berbeda. Saya dengan saudara juga mempunyai karunia atau kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bakat ini sudah kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani? Nah, bakat saya apa? Bakat Bapak Ibu Saudara apa yang sudah kita gunakan untuk melayani? Ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Pada saat pandemik ini, saya sebenarnya secara pribadi sedang bersuka cita dengan perkembangan pelayanan kita pada saat ini. Nah, panitia acara dengan timnya itu sudah bekerja keras ya, sehingga membuat kita bisa beribadah walaupun secara online ini dengan rutin. Ini panitia acara dengan tim, pasti dengan singer, pengkhotbah, MC dan sebagainya, lalu perekam audio dan sebagainya. Terima kasih untuk mereka. Kemudian panitia pembangunan, terus bekerja keras, bahkan memutar otak saudara-saudara untuk bagaimana caranya uang yang ada ini belum banyak, bukan tidak banyak tapi belum banyak ini bisa digunakan supaya pembangunan selesai. Ini adalah pekerjaan yang keras, mereka memutar otak, berdoa, dan bantuan dari doa kita juga diperlukan. Dari sekolah minggu, mungkin beberapa orang dari kita tidak tahu mungkin bahwa sekolah minggu pada saat ini juga terus melayani Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mengajak murid-murid masih aktif. Terima kasih untuk mereka. Dan juga terakhir-terakhir ini ada panitia sosial dan panitia kesehatan yang
berkunjung ke rumah masing-masing. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dengan kemampuan masing-masing untuk melayani Tuhan. Dan jemaat pasti juga melayani dengan kemampuan masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus setia menggunakan itu. Saya tidak tahu kemampuan saudara itu apa saja, yang pasti yang tahu kita sendiri. Tapi mari kita gunakan itu dengan setia. Karena sadar bahwa apa yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Sehingga kita harus mengembalikan kepada Tuhan. Karena setia itu berarti mengalahkan godaan untuk mengabaikan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Yang kedua, kita harus setia dalam pelayanan kepada Tuhan karena kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, ketika tuannya itu kembali dan kemudian mendapati yang diberi 5 talenta sudah mengerjakan dengan setia, dengan memberikan laba 5 talenta, kemudian tuannya berkata di ayat 21, tuannya itu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Tuannya berbahagia karena dia ingin menyenangkan hati tuannya dan tuannya tercapai ya. Tuannya berbahagia. Dan kemudian di ayat berikutnya juga ketika menerima laporan dari yang mendapat laba 2 talenta juga sama. Dia tuannya berkata, "Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Baik ayat 21 maupun 23 berkata demikian, bahwa masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, mengapa? Karena 2 hamba ini atau 2 pelayan ini dikatakan oleh tuannya, engkau sudah setia. Baik yang 5 talenta dikatakan sudah setia, baik yang 2 talenta dikatakan sudah setia, sehingga masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu dan turutlah bersama-sama dengan Tuanmu itu. Kalau kita perhatikan di sini, tuannya ini tidak mengatakan, "Wah, kamu dapat laba 5 talenta. Wah, senang sekali, kamu besar, luar biasa." Hasilnya itu tidak ditulis di sini dengan tuannya itu tidak berbahagia dengan hasilnya gitu ya. Yang dipuji oleh tuannya itu adalah kesetiaannya. Jadi, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Baik yang kelima maupun yang mendapat 2. Jadi fokus Tuhan di sini adalah kesetiaan. Kesetiaan menggunakan talenta yang diberikan. Itulah yang membuat Tuhan kita atau Tuhan kita bersukacita. Nah, kalau Allah bersukacita, tentunya kita juga bersukacita. Tetapi kadang sebagai orang-orang yang ingin setia dalam pelayanan, kita ini terjebak pada pendapat orang ya, pada pelayanan kita. Terjebak pada bagaimana respon orang lain pada pelayanan kita. Mungkin ada yang tidak puas, mungkin ada yang mengkritik, mungkin ada yang disepelekan, mungkin ada yang tidak mendukung. Itu membuat kesetiaan kita itulah diuji. Ya, banyak orang terjatuh di sini dan berhenti setia ketika mendengar kritikan sana sini. Sebenarnya kuncinya adalah fokus. Fokus pada Tuhan, kepada siapa kita melayani. Pengalaman saya, kalau saya sudah berusaha sungguh-sungguh untuk
semaksimal mungkin dalam pelayanan, maka ketika ada orang lain atau teman kita yang tidak mendukung atau mengkritik, ya saya terima sebagai introspeksi, tapi kemudian tidak berhenti dalam pelayanan. Ya, tidak kehilangan tujuan atau fokus kita dalam pelayanan. Jadi mari kita tetap fokus untuk melayani Tuhan supaya Tuhan senang. Ya, dengan pelayanan kita, yang penting menyenangkan hati Tuhan. Ya, kemudian ya semua yang menjadi kritik masukan bagi kita yang baik, tetapi kita harus melihat bahwa itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa kita melayani Tuhan, pasti kita melakukan yang terbaik. Ya, itu. Jadi yang kedua adalah kita melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini ada satu hal yang sangat penting. Fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kita harus setia dalam pelayanan karena ada pelaporan dan tanggung jawab dari apa yang kita miliki ini. Nah, di ayat 19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Akan ada pelaporan dan tanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita ini kan disebut pelayan. Pelayan Tuhan. Jadi setiap orang Kristen itu adalah pelayan. Nah, kewajiban seorang pelayan itu apa? Melayani tentu. Karena itu pekerjaannya, melayani. Jadi pelayanan itu wajib atau sukarela? Pelayanan itu wajib. Bukan sukarela. Masih banyak orang Kristen yang menganggap pelayanan adalah sukarela. Karena pikiran kita adalah melayani manusia. Melayani jemaat. Sehingga kita merasa ya tidak wajib sampai benar-benar bagaimana gitu ya, terbaik gitu. Karena kita masih melihat kepada manusia. Bukan ya, saudara-saudara, kita melayani Tuhan memang melalui pelayanan kepada manusia. Tapi pikiran kita kembali lagi harus fokus kepada Tuhan. Ya, kalau ada kritikan seperti tadi saya katakan, itu seharusnya kita tidak boleh berhenti melayani karena status kita adalah pelayan Tuhan dan itu semua orang Kristen mempunyai status pelayan. Jadi kita tidak boleh berhenti melayani. Karena apa? Karena ada pelaporan dan pelaporan itu tentu yang kita inginkan adalah pelaporan yang baik bagi Tuhan. Nah, apakah kita tidak boleh menggunakan kemampuan atau kepandaian kita ini untuk kepentingan diri sendiri? Tentu saja boleh. Misalnya kita pandai dalam hal musik, apa kita boleh ikut ajang pencarian bakat? Kita bisa menyanyi, boleh ikut Indonesian Idol misalnya. Boleh, tentu saja boleh. Tetapi berikan yang terdahulu untuk Tuhan. Nah, saya tidak tahu apa kemampuan diri kita. Kemampuan itu tidak selalu bakat menyanyi dan sebagainya ya. Kemampuan merancang, kemampuan untuk membuat perhitungan, kemampuan yang lain-lain gitu ya, mengajar dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk diri sendiri, tetapi harus yang terutama untuk Tuhan. Karena itu diberikan kepada kita itu memang untuk melayani Tuhan. Ya. Dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan di sisa waktu atau kalau ada waktulah saya melayani Tuhan. Jangan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Walaupun kita tidak hidup di zaman perjanjian lama, tapi prinsip pemberian dan pelayanan kita tetap sama, yaitu yang terbaik. Saudara-saudara, kalau di perjanjian lama kita memberikan kepada Tuhan itu yang cacat atau yang tidak yang bukan yang terbaik, itu biasanya dapat hukuman dari Tuhan. Tapi di perjanjian baru memang semuanya itu mendapat kasih karunia. Itu seperti terserah gitu, sepertinya terserah. Tapi kewajiban untuk memberi yang terbaik itu tetap ada prinsipnya. Yang terbaik, melakukan yang terbaik, itu artinya
berupaya sedemikian rupa sampai tidak menemukan lagi cara untuk bisa lebih baik lagi. Saya ulangi, memberikan yang terbaik artinya berupaya sedemikian rupa sampai tidak menemukan lagi cara untuk bisa lebih baik lagi. Itu yang namanya terbaik. Bila ada halangan, selama kita masih bisa cari jalan untuk tetap bisa melayani, maka itu yang disebut giving our best. Memberi yang terbaik yang menjadi milik kita. Nah, saudara, itu akan tidak semudah yang saya katakan memang. Akan ada banyak pergumulan. Ya, pilihan pada satu waktu yang sama, pilihan untuk pelayanan atau pekerjaan dengan resiko yang besar, itu bagaimana? Itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Berdoa, milih yang mana? Begitu. Pilih pelayanan, artinya meninggalkan pekerjaan tapi resikonya misalnya nanti di SP, mendapat surat peringatan atau apa, dipotong gaji atau bagaimana. Kita perlu hikmat dari Tuhan, kita berdoa. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, karena kembali lagi, karena kita nanti ada pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan atas kemampuan atau potensi diri atau karunia kita ini. Jangan sampai seperti pelayan yang mendapat 1 talenta. Dia menguburkan talenta ini, dia tidak menggunakannya, tidak dengan yang terbaik yang dia bisa gunakan. Dia mengabaikan kemampuannya, dikubur, kemudian dan bahkan mengatakan bahwa tuannya adalah tuan yang kejam dan sebagainya. Dan akhirnya orang ini mendapat hukuman dengan tidak memiliki apa-apa lagi, dengan tidak mempunyai apapun lagi. Ayat 26 berkata, maka jawab tuannya itu kepada yang mendapat 1 talenta, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari setia di dalam pelayanan yang dipilihkan Tuhan bagi kita apapun keadaannya. Yang pertama, karena dia sudah memberi kepada kita masing-masing talenta, kemampuan, diri, bakat, karunia. Mari kita kenali diri kita, apa kemampuan kita, dan bagaimana kita bisa pakai itu untuk pelayanan dimanapun kita berada. Yang kedua, kita harus setia dalam pelayanan dengan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Bukan menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Harus menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, mari kita setia melayani sebab akan ada pertanggungjawaban. Pelayanan adalah kewajiban, bukan sukarela. Ada pertanggungjawaban yang harus diberikan pada saatnya nanti. Jadi, mari kita memberikan yang terbaik apapun yang kita miliki pada saat ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu,
kepada setiap kami, untuk kami boleh melayani Tuhan dengan setia. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kemampuan, bakat, karunia, kami boleh melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan yang menjadi Raja kami, Tuhan kami di dalam kehidupan ini. Ampuni Tuhan kami kalau kami belum setia sampai saat ini, Tuhan. Beri kami kesempatan untuk kami boleh menggunakan setiap talenta yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan mari kita akan bersama-sama belajar untuk menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan lagu respon firman Tuhan, Tetap Setia. Apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bersama-sama bersahati. Kami ingin berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu ini. Tuhan, kami bersyukur karena pada minggu yang lalu kami sudah boleh memperingati usia 14 tahun gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya Tuhan yang terjadi di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Dari awal sampai tahun yang ke-14 ini banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian yang sungguh menyatakan bahwa Engkau adalah Raja kami, Engkau berkuasa, Engkau bekerja melalui gereja kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus berdoa supaya kami boleh menjadi gereja yang maju, gereja yang bertumbuh, gereja yang boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa yang baru yang boleh kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mempunyai pergumulan-pergumulan bersama-sama pada saat ini. Kami bergumul Tuhan untuk kami boleh mendapatkan seorang gembala sidang yang baru, yang boleh Tuhan kirimkan bagi kami semua Gereja Baptis Indonesia Mekarsari ini. Seorang gembala yang boleh menjadi panutan, boleh jadi teladan bagi kami, memimpin kami terutama Tuhan untuk boleh makin setia, makin dewasa rohani, dan makin dekat kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya pada saat kami mendoakan gembala sidang yang baru ini, Tuhan sudah siapkan orang tersebut yang mungkin saat ini juga sedang berdoa, dan biarlah semua Tuhan yang atur sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bersyukur untuk pembangunan gereja yang sudah berjalan pada sampai saat ini. Kami bersyukur untuk lantai bawah yang sudah hampir selesai. Kiranya Tuhan akan terus menyertai supaya lantai ini
yang lantai bawah ini boleh segera bisa digunakan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini pembangunan lantai atas juga sedang dilaksanakan. Kiranya Tuhan juga terus menyertai supaya pembangunan ini pun boleh berjalan dengan baik. Bapak, kami tahu bahwa keuangan kami belum cukup banyak untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Tetapi Tuhan, dengan janji yang sudah kami berikan kepada Engkau pada saat itu, biarlah kami boleh memberikan apa yang kami miliki, uang kami untuk bersama-sama dikumpulkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami, dan Engkau terus menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gabungan Gereja Baptis Indonesia, khususnya Gereja Mekarsari, kiranya Tuhan akan terus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, apabila ada jemaat yang sakit saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong supaya Tuhan boleh menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan apabila ada pergumulan-pergumulan yang sedang mereka rasakan, yang sedang mereka hadapi, Tuhan biarlah Tuhan menjawab doa-doa mereka ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain untuk melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami senantiasa sampai seminggu ke depan, dan biarlah sepanjang minggu ini kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.